Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini melanjutkan ekonomi yang kemarin setelah kita membahas mengenai pengertian ekonomi, kemudian masalah ekonomi, kemudian mengenai kebutuhan, ada yang primer, tersier dan lain sebagainya sudah ditulis mungkin. Untuk sekarang adalah alat pemenuh kebutuhan. Sebenarnya ketinggalan satu materi yaitu tentang biaya peluang. Kalau yang di Zaid langsung sudah sampai biaya peluang. Cuma kemarin saya nggak sempat untuk buatkan materinya, insyaallah nanti menyusul, gampang kok insyaallah. Untuk sekarang adalah alat pemenuh kebutuhan. Mohon diperhatikan slide-nya, nanti insyaallah saya kirim PPT-nya. Alat pemenuh kebutuhan. Nah, pertama adalah pengertiannya dulu. Nah, pengertian dari alat pemenuh kebutuhan itu sendiri, secara simpelnya gini, setiap benda dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi apapun benda yang dipakai buat memenuhi kebutuhan kita, misalkan benda kita perlu baju, maka kita beli baju, dan baju itu adalah termasuk alat pemenuh kebutuhan. Kalau contohnya jasa, misalkan untuk cowok tuh biasanya butuh potong rambut, nah tukang cukur adalah jasa, maka tukang cukur termasuk alat pemenuh kebutuhan juga, tapi berbentuknya jasa bukan barang. Jadi simpelnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada macam-macam alat pemenuh kebutuhan nih. Yang pertama menurut wujudnya. Nah, itu ada material sama imaterial. Nah, material tuh dapat disentuh langsung, berwujud maksudnya. Nyata bentuknya. Misalkan buku, kita butuh buku, maka alat pemenuh kebutuhannya adalah buku tulis. Nah, buku tulis itu termasuk barang yang wujud, yang nyata, yang material, bisa disentuh, bisa kita pegang, bisa kita ambil. Nah, itu material. Sedangkan imaterial tidak berwujud, tapi dapat dirasakan manfaatnya. Yaitu kalau secara simpelnya yang imaterial itu biasanya kelompok-kelompok jasa. Misalkan kita nggak bisa memegang langsung cukur, ataupun nggak bisa bentuk cukur tuh kayak gimana, nggak tahu, tapi dapat dirasakan manfaatnya, itu termasuk imaterial. Jadi secara wujudnya ada dua, ada material, kemudian satu lagi imaterial atau tidak berwujud. Kemudian untuk selanjutnya ada alat pemenuh kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya, ada tiga nih. Satu, barang bebas, maksudnya tidak memerlukan pengorbanan, maksudnya gini, yang gratis, yang bebas diambil ataupun bebas dinikmati oleh siapapun. Misalnya udara itu kan barang bebas, nggak perlu beli gitu untuk nafas, nggak perlu kita berusaha dulu, misalnya harus cari dulu ke toko buat nyari udara buat nafas, enggak. Jadi itu barang bebas maksudnya. Kemudian yang kedua ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu adalah yang memerlukan usaha atau pengorbanan. Secara kasarnya itu yang ekonomi itu yang harus dibeli atau yang harus diusahakan dulu. Misalnya kita lapar, kemudian di saat lapar maka kita harus beli makanan. Maka makanan itu termasuk barang ekonomi karena kita harus berusaha dulu, misalkan nyari dulu lah, ataupun harus membeli dulu, menyiapkan uangnya dulu. Kemudian ada yang ketiga yaitu barang ilit. Barang ilit itu sedikit akan bermanfaat, jika terlalu banyak akan merugikan. Misalnya api, kalau sedikit itu bermanfaat, misalkan untuk bikin api unggun, ataupun untuk memasak air, ataupun lain sebagainya. Tapi kalau kapasitasnya emang sedikit cukup gitu. Tapi kalau terlalu banyak maka akan menjadi merugikan, jadi kebakaran lah. Kemudian yang kedua misalnya air kalau cukup buat mandi, buat wudhu, buat minum, maka itu bermanfaat. Tapi kalau terlalu banyak menjadi banjir atau tsunami, maka disebut barang ilit. Itu kalau sedikit bermanfaat bagi kita, tapi kalau terlalu banyak melebihi kapasitasnya, maka itu akan merugikan orang yang memiliki barang tersebut. Kemudian yang selanjutnya jenis alat pemenuh kebutuhan menurut hubungannya. Nah, ini ada dua nih. Satu, substitusi, yang kedua ada komplementer. Substitusi itu menggantikan. Misalnya dulu tuh waktu zaman pemerintahan SBY itu pernah ada program pembagian kompor gas dan gasnya dan tabung gasnya di kampung-kampung tuh untuk menggantikan minyak tanah. Karena dulu orang kampung tuh masih menggunakan minyak tanah, kompor yang pakai minyak tanah. Karena minyak tanah sudah langka, akhirnya SBY punya program untuk menggantikannya dengan gas. Nah, itu disebut substitusi. Jadi si gas menggantikan posisi si minyak tanah, tapi dengan fungsi yang sama, tapi menghilangkan minyak tanah itu nggak kepakai lagi sebagai bahan bakar utama, digantikan dengan gas. Nah, seperti itu substitusi.
Kalau komplementer itu saling melengkapi, misalnya pulsa dengan handphone. Handphone kalau nggak ada pulsanya nggak bisa dipakai. Misalnya bisa sih dipakai buat foto doang ataupun buat nyetel MP3 dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi untuk komunikasi kalau tidak ada pulsa maka tidak bisa, maka dibutuhkan barang komplementer yang melengkapi. Ataupun contoh lainnya misalnya pakai sepatu, nggak mungkin pakai sepatu nggak pakai kaos kaki, pasti tidak nyaman, maka kaos kaki itu sebagai barang komplementernya sepatu, sebagai alat pelengkapnya. Nah, untuk berikutnya yaitu fungsinya. Nah, ada dua juga, sebagai fungsi konsumsi, yang kedua sebagai fungsi produksi. Fungsi konsumsi misalnya seperti ini, barang alat pemenuh kebutuhan yang berfungsi sebagai konsumsi, misalnya buah-buahan, maka itu bisa kita langsung konsumsi, bisa langsung kita rasakan manfaatnya. Sedangkan yang alat pemenuh kebutuhan untuk produksi adalah bahan baku, biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi ataupun membuat untuk membuat barang konsumsi. Misalnya nasi, misalnya nasi goreng itu kan barang konsumsi, maka sebelum menjadi barang konsumsi ada bahan produksinya dulu, yaitu nasi yang belum dijadiin nasi goreng. Maka nasi di tukang nasi goreng itu bukan sebagai alat konsumsi tapi sebagai bahan produksi. Tapi kalau di kita bisa aja nasi langsung jadi bahan konsumsi, bisa. Tapi sebagai tukang nasi goreng nggak mungkin nasi itu dianggap sebagai alat barang konsumsi, pasti dianggap sebagai barang produksi karena untuk memproduksi nasi goreng barang lain. Ataupun buah, kita bisa jadikan buah sebagai barang konsumsi, tapi kalau di tukang jus maka buah itu termasuknya barang produksi karena harus diproduksi lagi menjadi jus, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada menurut kualitasnya. Ada dua juga, yang pertama ada superior, yang kedua inferior. Nah, superior itu yang kualitas tinggi, yang original tuh, biasanya misalkan beli barang yang branded, merek Nike lah, ataupun beli HP iPhone asli, nah itu barang yang superior, yang kualitasnya tinggi. Ada juga barang inferior yang kualitas rendah, tapi biasanya misalkan secara kasarnya KW, barang-barang KW, ada mereknya tapi merek palsu, misalkan produknya produk dalam negeri, diproduk di sini tapi pakai merek-merek orang lain yang sudah terkenal, nah itu barang inferior, itu menurut kualitasnya. Nah, untuk berikutnya masih ada menurut prosesnya. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi, sama barang jadi. Nah, barang mentah itu misalnya apa? Minyak kelapa sawit bukan minyak kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu kan sebelum diolah jadi minyak, itu merupakan barang mentah. Nggak bisa kita apa-apain untuk kelapa sawit, nggak bisa langsung dimakan, nggak bisa langsung dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh kita, maka disebut barang mentah. Kemudian ada barang setengah jadi, misalnya kayu itu kan kalau pohon itu kan barang mentah tuh, kemudian sudah diambil dari hutan jadi kayu, sudah dikulitin, tinggal kayunya aja, nggak ada kulitnya, udah jadi tapi belum jadi barang, maka itu disebut barang setengah jadi. Kemudian yang ketiga ada barang jadi, misalnya kursi, meja. Nah, kayu tadi kan barang setengah jadi, kemudian setelah diproses dijadiin barang jadi kursi, jadi meja dan lain sebagainya, furnitur lainnya, itu disebut barang jadi. Kemudian untuk menurut sifatnya, ada yang bergerak, ada juga yang tidak bergerak. Maaf, ini masih ada yang teks yang belum saya edit. Barang bergerak itu misalnya yang bisa berpindah-pindah, misalnya bisa berpindah tangan dengan mudah, bisa dipinjamkan dengan mudah, biasanya digunakan sebagai jaminan jangka pendek, misalkan uang, terus kemudian motor, handphone, mobil. Nah, itu barang-barang bergerak, harta bergerak. Kemudian sertifikat tanah, sertifikatnya ya, bukan tanahnya, itu masuk barang bergerak karena bisa digunakan sebagai jaminan jangka pendek. Nah, kalau yang tidak bergerak itu yang biasanya barang-barang yang bisa digunakan sebagai jaminan jangka panjang, misalnya tanah itu kan barang harta tidak bergerak. Punya gedung misalkan, kemudian punya rumah, nah itu harga tidak bergerak. Oke, mungkin itu untuk materi kali ini, itu aja untuk materi tentang alat pemenuh kebutuhan. Nanti sekarang dipelajari dulu, ditonton dulu videonya, kemudian akan saya kirim PPT-nya. Setelah saya kirim, dipelajari. Nanti insya Allah besok saya kirimkan soalnya sebagai latihannya di Google Form untuk dikerjakan. Nanti insya Allah minggu depan saya kirimkan materi tentang biaya peluang. Untuk biaya peluang itu sebagai pembuka aja, nggak terlalu sulit juga. Ada ngitungnya dikit, cuman ngitungnya juga namanya ngitung uang ataupun ngitung duit, itu nggak terlalu seribet ngitung di matematika biasa.
Kalau ngitung uang itu sangat mudah, insya Allah nanti dipelajari di video berikutnya. Terima kasih. Jika ada yang tanyakan, boleh tanyakan ke saya langsung. Kalau malu atau bisa tanyakan langsung ke Ustazah Siti, boleh ditanyakan. Nanti insya Allah akan saya jawab jika bisa saya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf jika materinya terlambat karena masih ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.